Halo, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah perencanaan. Pagi ini kita akan membicarakan tentang konsep dasar perencanaan. Nah, ini karena masih bulan Syawal, maka saya menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah saudara, seperti yang sudah kita sepakati di RPS, maka pada pertemuan ke-7 ini kita akan membicarakan tentang konsep dasar perencanaan. Seperti saudara ketahui bahwa definisi dari perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan di mana selanjutnya akan diputuskan apa yang akan dilakukan, kapan, di mana, bagaimana, dan oleh siapa. Adapun hierarki dari rencana organisasi itu didasarkan pada visi misi dan maksud serta tujuan serta sasaran yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, barulah di breakdown ke perencanaan strategis, di mana rencana strategis itu akan di breakdown lagi menjadi rencana yang lebih rinci berupa rencana operasional. Nah, rencana operasional ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan yang berulang ya dan kegiatan yang tidak diulang. Nah, biasanya kegiatan yang berulang itu akan dibuatkan rencana tetap, ya, di mana rencana itu akan di-breakdown menjadi kebijakan perusahaan, kemudian akan dibuatlah prosedur dan standarnya atau metode standarnya, kemudian dibuatlah peraturan dalam perusahaan. Nah, untuk kegiatan yang tidak diulang, biasanya rencana itu dipakai sekali, biasanya berupa program-program dan proyek-proyek. Pastinya ini harus didasarkan oleh anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk tahap perencanaan itu sendiri, saudara, pada tahap 1 biasanya akan berdasarkan tujuan. Jadi tujuan jangka panjang itu akan dipilah-pilah menjadi tujuan jangka pendek, dan di mana tujuan ini didasarkan kepada masalah-masalah yang muncul berdasarkan hasil kegiatan atau analisis kegiatan sebelumnya, ya. Nah, kemudian pada tahap kedua akan dirumuskan keadaan atau kondisi sekarang seperti apa. Nah, di sini pada tahap kedua ini dilanjut dengan dia harus mengidentifikasi bagaimana kemudahan, hambatan, peluang, tantangan yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dari situ akan dikembangkanlah serangkaian kegiatan dan muncullah tujuan-tujuan yang lebih operasional, tujuan-tujuan jangka pendek atau tujuan-tujuan yang lebih spesifik lagi. Saudara, proses penyusunan perencanaan strategis itu biasanya akan dimulai dari perumusan dan penetapan misi atau tujuan umum perusahaan. Pastinya perumusan ini, visi misi tujuan ini didasarkan oleh nilai-nilai atau landasan-landasan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, berdasarkan rumusan dan visi misi perusahaan ini, maka ditetapkanlah profil perusahaan. Jadi di dalam profil itu ada identifikasi tujuan dan strategi perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis lingkungan eksternal baik mikro maupun makro. Kemudian dari situ akan di-breakdown menjadi analisis internal perusahaan, yaitu kekuatan kelemahan organisasi, dari kelemahannya apa, kekuatannya apa, peluangannya apa, ya, kesempatannya apa, ancamannya apa. Jadi 4-5 ini sebetulnya merupakan satu rangkaian kegiatan. Kemudian dibuatlah keputusan strategisnya, yaitu mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan alternatif mana yang akan digunakan. Dan di-breakdownlah menjadi tujuan jangka panjang dan tujuan atau sasaran tahunan. Nah, untuk tujuan jangka panjang ini telah dihasilkan strategis umum, dan dari tujuan atau sasaran tahunan dihasilkanlah strategi operasional. Nah, di mana di sini akan diimplementasikan dan ditinjau kembali sehingga akan menjadi umpan balik untuk periode berikutnya, ya, baik itu untuk nilai-nilai atau landasan-landasan maupun untuk analisis lingkungan eksternal baik mikro maupun mikro berdasarkan evaluasi pada akhir periode. Saudara, periode ini bisa, kalau biasanya untuk jangka pendek itu perencanaan itu dilakukan dalam 1 tahun, kalau jangka panjang itu biasanya lebih dari 1 tahun.
Nah, saudara, dasar pengklasifikasian rencana itu bisa berdasarkan bidang fungsionalnya, misalnya produksi, pemasaran, atau bidang atau tingkat organisasinya, baik itu keseluruhan maupun satuan-satuan kerja organisasi. Kemudian bisa juga dibagi menjadi karakteristik atau biasanya dilihat dari faktor-faktornya, apakah kompleks, apakah bersifat fleksibel, ataukah bersifat kerahasiaan dan seterusnya. Waktunya jangka pendek, menengah, dan panjang. Unsurnya ada anggaran, program, prosedur, dan kebijakan. Kenapa sih perlu ada perencanaan? Pastinya saudara sudah tahu bahwa yang pertama untuk protektif di sini adalah tujuannya mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang kedua adalah memaksimalkan positif benefit, artinya bagaimana sih meningkatkan kesuksesan untuk mencapai tujuan organisasi. Manfaat perencanaan yaitu membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan, kemudian membantu mengkristalisasi penyesuaian itu pada masalah utama, mana sih masalah yang memang harus segera diselesaikan, dan memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas, membantu penempatan the right man on the right way atau tanggung jawab yang lebih tepat, dan memberikan cara pemberian perintah, kemudian memudahkan melakukan koordinasi, kemudian membuat tujuan lebih khusus dan terperinci, meminimkan pekerjaan yang tidak pasti, dan menghemat waktu, usaha, dan dana. Adapun kelemahan perencanaan sudah saudara kita bahas beberapa tugas saudara sebelumnya. Kelemahannya adalah mungkin berlebihan perencanaan itu, mungkin cenderung menunda kegiatan, mungkin pula terlalu membatasi manajemen untuk berinovasi. Kadang juga hasil yang paling baik didapat oleh penyelesaian situasi individu atau penanganan setiap masalah insidental maksudnya, dan rencana itu diikuti oleh cara yang kadang-kadang rencana itu juga diikuti oleh rencana yang tidak konsisten. Nah, saudara, hambatan perencanaan yang efektif biasanya berasal dari internal para perencana. Biasanya mungkin kadang-kadang manajer tidak bersedia dan tidak mampu melakukan kegiatan perencanaan. Berbagai alasan di sini ada seperti saudara lihat di sini. Kemudian hambatan bisa juga dari luar perencana keengganan umum anggota organisasi menerima rencana karena perubahan yang ditimbulkannya. Alasannya juga berbagai hal. Cara mengatasinya bisa dengan cara, kalau hambatan itu secara internal bisa diciptakan sistem organisasi yang memudahkan penetapan tujuan dan perencanaan, memberikan berbagai bentuk bantuan secara individu. Kalau hambatan dari luar itu bisa melibatkan karyawan, mengembangkan pola implementasi yang efektif, memberikan lebih banyak informasi tentang rencana, dan bersikap hati-hati. Nah, ini tentu saja hambatan dari luar lebih kompleks ini lebih bisa digunakan untuk saudara sebagai bahan untuk penelitian saudara dalam skripsi. Mungkin bisa seperti itu saudara. Adapun kriteria penilaian efektivitas suatu rencana itu bisa dilihat dari apakah waktunya sesuai dengan rencananya, ketepatan waktu, apakah biayanya sesuai dengan yang direncanakan, waktu, usaha, aliran emosional. Dalam hal ini adalah efektivitas biaya itu dinilai dari biaya dan tujuan yang dicapai. Kemudian akuntabilitas, apakah aspek tanggung jawab pelaksanaan implementasi itu sesuai dengan perencanaan, akuntabilitasnya seperti apa, ruang lingkupnya yaitu komprehensif jadi apakah rencana yang dibuat itu sudah mencapai sesuai dengan ruang lingkup yang dimaksudkan, ketepatan dan objektivitasnya juga, dan kegunaannya yaitu dari fleksibel, stabil, kontinu, dan sederhana. Demikian saudara apa yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar perencanaan. Semoga ini bermanfaat untuk pengantar saudara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.